Fitri Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Tergantung kalian menyaksikan video ini. Materi kali ini kita akan membahas terkait dengan heap tree. Apa itu heap tree? Heap tree merupakan bagian dari complete binary tree. Apa itu complete binary tree? Complete binary tree sudah dibahas di video sebelumnya. Kalian bisa menyaksikan video terkait dengan complete binary tree di materi tentang tree. Oke, kita ulas kembali seperti apa complete binary tree. Apabila ada satu tree yang belum memiliki satu node, kemudian ada node baru yang masuk, maka node tersebut akan menjadi node root. Ingat, complete binary tree itu dimulai dari root, kemudian anak kiri, lalu anak kanan. Sehingga apabila ada node baru lagi yang masuk, maka node tersebut akan menduduki sebagai anak kiri dari root. Ini adalah complete binary tree. Lalu bagaimana langkah selanjutnya apabila ada node baru yang masuk? Maka node tersebut akan menduduki di posisi anak kanan dari root. Apabila ada node baru yang masuk lagi, maka node tersebut akan menduduki di anak kiri dari anak kirinya root. Apabila ada node baru lagi yang masuk, maka posisinya ada di anak kanan dari anak kirinya root. Oke, jelas ya? Bagaimana kalau seandainya ada node baru lagi yang masuk? Posisinya ada di anak kiri dari anak kanannya root. Lalu apabila ada node baru lagi, ada di anak kanan dari anak kanannya root. Oke ya, jadi complete binary tree itu dimulai dari root, kemudian anak kiri, anak kanan. Begitu seterusnya. Jadi apabila ada node baru lagi yang masuk, posisinya ada di anak kiri dari node ini. Oke ya. Syarat pertama dari heap tree sifatnya adalah harus complete binary tree. Itu syarat pertama. Lalu bagaimana kalau seandainya node tersebut memiliki suatu nilai? Maka syarat kedua dari heap tree adalah nilai dari parent-nya harus lebih besar daripada nilai child. Itu untuk maksimum heap tree. Atau syaratnya adalah nilai dari parent lebih kecil daripada nilai child-nya. Kita sebut sebagai minimum heap tree. Untuk contoh yang ada di heap tree ini, dia menggunakan maximum heap tree. Karena apa? Karena nilai dari parent-nya itu lebih besar daripada nilai setiap child-nya. Kita lihat di sini 45. Dia punya child yang nilainya pasti lebih kecil. 35 punya child pasti nilainya juga lebih kecil. Oke ya. Jadi syarat pertama dari heap tree adalah complete binary tree. Syarat yang kedua adalah nilai parent lebih besar daripada nilai child. Itu untuk maximum heap tree. Atau nilai parent lebih kecil daripada nilai child-nya. Itu untuk minimum heap tree. Lalu bagaimana dengan proses penambahan node di heap tree? Langkahnya adalah kita menggunakan peraturan yang pertama dari heap tree, yaitu complete binary tree. Jadi semisal ada node 42 yang baru masuk, maka posisinya adalah anak kanan dari 27. Kalau kita lihat
nilai 42, yaitu not yang baru masuk, itu nilainya lebih besar daripada nilai parent-nya. Sehingga posisi dari not 42 masih kurang tepat. Bagaimana caranya? Yaitu kita lakukan swap atau tukar apabila posisinya masih belum benar. Kita lihat tadi ya, notnya 42 yang baru masuk, kemudian not parent-nya adalah 27, karena tidak sesuai dengan peraturan yang kedua dari history, yaitu nilai parent lebih besar daripada nilai child-nya, maka posisi dari kedua not ini kita tukar. 42-nya naik, 27-nya turun. Apakah posisi dari not 42 ini sudah benar? Kalau kita bandingkan dengan nilai parent-nya, nilai not 42 masih lebih besar daripada nilai parent-nya. Sehingga perlu kita tukar lagi. Kita bandingkan lagi dengan parent-nya. 42 dengan 45. Ya, 42 lebih kecil daripada nilai parent-nya. Sehingga not 42 posisinya sudah benar. Kita lihat tadi ya, pergerakan dari not 42 atau not yang baru masuk. Tadi mulai dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Kita sebut sebagai not upward. Notnya naik. Sedangkan istilah di history-nya adalah rehypification upward. Jadi dia dari bawah ke atas. Kapan not tersebut berhenti bergerak? Apabila nilai parent-nya itu lebih besar daripada nilai dari not upward-nya atau not yang baru masuk, atau syarat kedua yaitu apabila not yang baru masuk tersebut itu sudah mencapai di root. Bagaimana? Sudah jelas? Kita lanjutkan untuk proses berikutnya, yaitu proses penghapusan note dari history. Untuk penghapusan note dari history, note yang dihapus itu pasti note root. Coba kita lihat nilai dari note root. Kalau dibandingkan dengan nilai note yang lain, nilainya bagaimana? Untuk maksimum history, nilai dari root pasti nilai yang paling besar, maksimum, nilai maksimal. Sedangkan kalau seandainya nanti kita menggunakan minimum history, maka nilai dari root nilainya adalah yang paling minimal. Oke ya, history kalau seandainya ingin menghapus note, maka note root yang akan kita hapus. Karena note root ini kita hapus, maka posisi di note ini kosong. Lalu siapa yang menggantikan? Yaitu note yang letaknya paling akhir dari suatu complete binary tree. Yang mana? Yaitu note 27. Note 27 ini nanti akan berpindah posisinya ke root. Kemudian kita cek note 27 ini dibandingkan dengan anak-anaknya. Apakah dia lebih besar atau bukan? Kita bandingkan dengan anak kirinya. Ternyata ketika dibandingkan dengan anak kirinya, note 27 ini ternyata lebih kecil. Jadi posisinya tidak tepat. Kalau kita bandingkan dengan anak kanannya, nilainya lebih besar. Oke, posisinya tepat. Tapi karena tadi ada posisi yang tidak tepat, yaitu ketika dibandingkan dengan note 42, maka antara note 27 dengan note 42 kita lakukan penukaran. Kemudian kita bandingkan lagi, apakah note 27 ini sudah sesuai letaknya? Kita bandingkan dengan note anaknya. Dibandingkan dengan anak kirinya, posisinya tidak tepat. Dibandingkan dengan anak kanannya, posisinya sudah tepat. Berarti kita akan melakukan penukaran antara note 27 dengan note 35.
Sekarang, apakah node 27 sudah tepat posisinya? Kita bandingkan dengan anak kiri, sudah tepat. Dia tidak memiliki anak kanan. Berarti, posisi node 27 letaknya ada di sini. Kita perhatikan bahwa node 27 tadi pergerakannya dari atas ke bawah. Kita sebut node 27 ini adalah node downward. Dengan cara heap tree-nya kita sebut sebagai reheapification downward, dari atas ke bawah. Lalu kapan node tersebut berhenti? Yaitu apabila nilai anaknya itu lebih kecil daripada node downward-nya. Atau ketika node downward-nya itu sudah mencapai di posisi leaf. Artinya dia sudah tidak memiliki anak lagi. Jadi posisinya paling bawah. Oke, jelas ya? Bagaimana implementasinya heap tree? Apabila kita memiliki suatu heap tree seperti ini, ingat ya, heap tree syarat pertamanya adalah complete binary tree. Ketika heap tree ini kita masukkan ke suatu array, misalkan root ini menempati posisi indeks 0, maka 42 ada di indeks ke 0, kemudian 35 ada di indeks ke-1, 23 ada di indeks ke-2, 27 ada di indeks ke-3, dan yang terakhir node 21 berada di indeks ke-4. Di array ini kita menemukan adanya dua slot yang kosong. Kita tidak perlu melakukan pengecekan pada indeks yang kosong ini. Jadi, kita menganggap bahwa array ini merupakan suatu tree, yaitu complete binary tree. Sehingga, ketika kita melakukan pembacaan nilai dari indeks awal, kemudian indeks selanjutnya, ketika nanti di suatu indeks sudah tidak ada nilainya, maka pembacaan complete binary tree sudah selesai. Kita tidak perlu melakukan pengecekan di indeks-indeks selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa link antara node tree tidak disimpan sebagai pointer, dan kita mengetahui bahwa array tersebut merupakan suatu tree. Oke, jelas? Dengan menggunakan indeks dari suatu node, kita bisa mengetahui apakah node tersebut itu merupakan anak kiri atau anak kanannya. Terkait dengan rumus indeks ini ada di video sebelumnya. Silahkan kalian saksikan di video tersebut. Kesimpulan dari heap tree ini adalah heap tree itu memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia harus complete binary tree, dan syarat kedua, nilai parentnya harus lebih besar daripada nilai childnya, itu untuk maksimum heap tree, atau nilai parentnya lebih kecil daripada nilai childnya, itu untuk minimum heap tree. Kesimpulan yang kedua, ketika kita menambahkan heap tree, kita sebut sebagai reheapification upward. Prosesnya dari bawah ke atas. Sedangkan dalam penghapusannya, kita sebut sebagai reheapification downward, dari atas ke bawah. Heap tree fungsinya adalah untuk priority queue, yaitu antrian yang memiliki prioritas. Oke, sudah jelas? Jika belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan saya secara langsung. Terima kasih, jaga kesehatan, jaga imunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.